Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edwin Alizar Najwali dengan NIM 165. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang tugas besar saya, yaitu proyek membuat pohon penanggung jawab dosa. Langsung saja kita ke kodenya. Pertama-tama saya ingin menjelaskan yang apa saja library yang saya gunakan, yaitu ada include stdio.h, ada include stdlib.h, dan ada include string.h. Nah, yang kode ini yang digunakan untuk mengikut pustaka standar. Nah, kalau include stdio.h ini untuk fungsi input atau output standar. Kalau ada include stdlib.h untuk alokasi memori dinamis, dan yang terakhir ada string.h diperlukan untuk proses-proses string. Nah, lalu lanjut di bawahnya ini ada type def start SMP. Nah, type def ini memiliki beberapa anggota seperti name yang isinya array karakter dengan panjang maksimum 50 yang menyimpan nama simpul, lalu ada integer total dosa yang menyimpan jumlah dosa pada simpul, lalu ada karakter pointer yang menyimpan daftar dosa pada simpul, lalu ada parent, ada child, dan ada sibling, yaitu pointer ke simpul lain yang mewakili hubungan antara simpul dalam pohon. Lanjut kita ke bawahnya lagi ada ada simpul dot factory, yaitu fungsi factory yang digunakan untuk membuat simpul baru dalam pohon. Nah, fungsi ini menerima parameter nama, lalu jumlah dosa atau total dosa pada simpul. Nah, fungsi ini akan mengalokasikan memori untuk simpul baru, menyalin nama ke anggota nama, ke name, lalu menginisialisasi anggota-anggota lainnya, dan mengembalikan simpul yang baru dibuat. Lanjut kita ke fungsi simpul find simpul. Itu fungsi untuk mencari simpul dengan nama tertentu dalam pohon. Fungsi ini digunakan untuk mencari simpul dengan nama tertentu dalam pohon dan melakukan pencarian secara rekursif dengan membandingkan nama simpul saat ini dengan nama yang dicari. Jika simpul dengan nama yang cocok ditemukan, maka fungsi akan mengembalikan pointer ke simpul tersebut. Jika tidak, tapi jika tidak ditemukan, fungsi akan mencari simpul anak dan simpul saudara secara rekursif. Lanjut, ada fungsi void child. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan simpul anak ke dalam simpul induk. Fungsi ini menerima parameter simpul induk dan simpul anak. Nah, jika salah satu simpul ada nol, fungsi akan berhenti atau mengembalikan tidak ada sama sekali. Nah, fungsi akan mengatur simpul anak sebagai anak dari simpul induk dengan mengatur pointer dan mengatur hubungan dengan simpul lain pada level yang sama.
dengan simpul anak. Nah, lanjut kita ke fungsi void, hapus dosa. Nah, pada fungsi ini digunakan untuk menghapus pada dosa simpul. Fungsi menerima parameter simpul dan indeks dosa yang akan dihapus. Fungsi akan membebaskan dosa, membebaskan memori untuk dosa yang dihapus, menggeser dosa-dosa lain setelah dosa yang dihapus, mengurangi jumlah-jumlah total dosa pada simpul dan mengubah ukuran array dosa sesuai dengan jumlah dosa yang tersisa. Lanjut kita ke fungsi void, hancurkan pohon. Fungsi ini digunakan untuk menghancurkan seluruh pohon untuk membebaskan memori yang dialokasikan. Fungsi melakukan rekursif untuk menghapus seluruh simpul pada level yang lebih dalam terlebih dahulu, membebaskan memori untuk dosa-dosa pada simpul, lalu membebaskan memori untuk array dosa, dan akhirnya membebaskan memori untuk simpul itu sendiri. Nah, lanjut kita ada fungsi print tree pre-order. Pada fungsi ini digunakan untuk mencetak pohon secara pre-order. Fungsi akan menerima parameter simpul root dan level saat ini dalam pohon. Fungsi akan mencetak saat ini dengan identasi berdasarkan levelnya dan mencetak dosa-dosa yang terkait. Selanjutnya, fungsi melakukan pemanggilan rekursif untuk mencetak simpul anak dan simpul saudara pada level yang sama. Lalu yang terakhir ada fungsi cari dosa, yaitu fungsi yang digunakan untuk mencari dosa pada pohon berdasarkan inputnya. Fungsi menerima parameter simpul root dan input yang berisi nama dan nama dosa yang akan dipisahkan oleh tanda ini, tanda pagar atau hashtag. Fungsi ini akan mencari simpul anak dengan nama yang cocok dan memeriksa dosa-dosa simpul tersebut. Jika dosa ditemukan, fungsi akan mencatat dosa pada dan nama yang terkait dan melanjutkan pencarian pada simpul induk. Pencarian pada simpul induk dilakukan dengan melihat apakah dosa juga ada pada dosa-dosa simpul induk yang terkait dan mencetak nama induk yang ditemukan. Oke, ini dia inti main atau program utama yang akan dijalankan. Kita ada mendeklarasikan variabel beserta simpul rootnya, lalu membacakan berapa jumlah input yang dimasukkan, kemudian melakukan pengecekan, dan if input exit atau lalu melakukan loop untuk membaca input dan memprosesnya.
kemudian memanggil fungsi-fungsi untuk membuat pohon, menghapus pohon, mencetak pohon, dan mencari pohon. Lalu terakhir, kita ada menghancurkan pohon pada akhir program dengan memanggil fungsi hancurkan pohon. Oke, itu saja yang dijelaskan. Kita lanjut kepada command prompt ya. Oke, ya command prompt-nya kita masuk kita change directory dahulu. Lalu saya akan compile terlebih dahulu. Setelah saya compile, saya akan melakukan eksekusi. Dengan jalan, awalnya kita menginputkan terlebih dahulu berapa banyak pohon simpel yang akan dibuat. Lalu kita inputkan pohon pertama yaitu 0. Lalu anaknya awal mula dengan dosa jumlahnya 0. Maka kita lanjut ke pohon selanjutnya yaitu awal mula dengan anaknya yang bernama Adam dengan jumlah dosa 2. Lalu dosa yang dilakukan adalah 1 aturan, kedua tertipu setan. Lalu kita lanjut ke pohon selanjutnya dengan parent namanya Adam dan anaknya bernama Didi dan jumlah dosanya berjumlah 3 dengan isi dosa yaitu menyontek, sering berbohong, buang sampah sembarangan. Lalu kita lanjut ke pohon selanjutnya dengan parent namanya Adam dan childnya Dodi dengan jumlah dosa 2. Lalu lanjut, lalu dosanya itu menyontek, sering berbohong. Lalu kita lanjut ke pohon selanjutnya dengan parent namanya Adam, Deno, childnya, dan jumlah dosanya 2. Lalu dosa yang dilakukan adalah menyontek, sering berbohong. Lanjut, kita ke tree dengan nama parent Dodi. Lalu anaknya Farfar dengan jumlah dosa 1 dan dosa yang dilakukan adalah menyontek. Lanjutnya, kita membuat pohon dengan parent namanya Dodi dan nama catnya Dadi dengan jumlah dosanya 1. Kemudian dosa yang dilakukan adalah menyontek. Lanjut, pohon selanjutnya adalah Dadi, Lulu dengan jumlah dosa 2. Dan dosa yang dilakukan adalah menyontek dan tidak jujur di bawah. Ini dia tampilan pohonnya. Dimulai dari awal mula dengan jumlah dosa 0, lalu turun ke Adam, lalu
dosa yang dilakukan adalah melanggar aturan, tertipu setan dengan anaknya Adam yaitu judi, dan dosa jumlahnya 3 itu menyontek, saling berbohong, dan juga buang sampah sembarangan. Lalu anak selanjutnya dari Adam adalah Dodi dengan jumlah dosanya 2, dengan dosanya itu menyontek dan saling berbohong. Lalu dilanjut ke anaknya Dodi yaitu Fafar dengan jumlah dosa 1 yaitu dosa menyontek, dan anaknya Dodi yaitu Dadi dengan jumlah dosa 1 yaitu menyontek. Lalu dilanjut ke bawah sini anaknya Dadi dengan jumlah dosa 2 yaitu menyontek dan tidak jujur, dan paling bawah yaitu anak dari Adam yaitu Deno dengan jumlah dosa 2 dan melakukan menyontek dan saling berbohong. Lalu dilanjut kita mencarikan dosanya yaitu nama dan dosa yang dilakukan. Dilihat ini siapa saja yang memberikan contoh melakukan dosa menyontek. Bisa dilihat ini Lulu, dia tak melakukan menyontek karena dari bapaknya itu udah di sini. Lalu juga dari ini memberikan dosa melalui kakek dari Lulu yaitu menyontek Dudi. Nah, lanjut kita inputkan beberapa dosa yang dihapus. Dosa pertama yaitu nama Didi dengan nama dosanya menyontek, dan Fafar dengan dosanya menyontek. Dan ini hasilnya setelah dosa dihapus. Fafar tidak ada dosa, dan Didi hanya ada 2 dosa. Oke, sekian saja dari penjelasan saya mengenai tugas besar pohon ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.